Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mezbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik, luar biasa. Karena itu mari kita siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan, untuk menghampiri tahta kekudusannya. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini pujian penyembahan kami bawa seluruh hidup kami di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik, hati yang tulus, karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati. Kami datang Tuhan mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Lihat hati kami, lihat hidup kami Bapa, sucikan dan kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan. Engkau yang sanggup mengubahkan setiap hati kami Bapa, untuk boleh menjadi sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mari saudara katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami Bapa. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu, sepertimu. Mari lebih lagi katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salib kasihmu Tuhan. Oh, biar mata kami seperti matamu Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Mari minta sungguh-sungguh saudara pada Tuhan. Lebih lagi katakan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu ya Tuhan. Tuhan, biar mata kami, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Kami mau jadi sepertimu, sepertimu. Ini doa kami Tuhan, jadikan kami sepertimu Yesus. Ubah hati kami seputih hatimu. Mari saudara, engkau lihat hatimu hari ini. Kalau ada sesuatu di dalam hatimu, biar engkau datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan kami mau bereskan,
Kami tidak ingin hati kami ada kepahitan, amarah, kebencian, dendam. Kami mau buang semua itu Tuhan, karena kami tahu hanya ketika kami punya hati yang kudus, hati yang tulus, Tuhan berkenan atas setiap persembahan yang kami berikan. Karena Engkau Tuhan yang melihat hati kami. Sekali lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, ubah hatiku Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, kami mau jadi sepertimu. Kami mau jadi sepertimu Tuhan, dikuduskan senantiasa di dalam hati dan hidup kami. Karena itu kami datang kepadamu Bapa hari ini. Sentuh hati kami dan ubah hidup kami Tuhan, agar kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami bawa segala kerinduan hati kami di hadapan Tuhan hari ini. Mari hampiri tahta Tuhan saudara, datang dan berkata di hadapan Tuhan, Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Amin. Bejana hatiku Bapa, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan. Amin, amin. Bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk. Bejana hati kami Tuhan. Amin Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagaikan air yang mengalir Tuhan, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, bagai air yang mengalir Tuhan, tak pernah berhenti kasih-Mu, setiamu Tuhan. Kami bersyukur. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan, Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi
bagai emas yang murni Tuhan. Amin. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan. Amin, amin. Yang tiada pernah sekali lagi dengan hati yang sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Biar Bapa selidiki hati dan hidup kita. Bapa, katakan sentuh hatiku Tuhan, dan ubah hidup kami Tuhan Yesus. Amin, amin. Menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan. Kau membentuk bejana di hati kami Tuhan. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, yang tiada pernah berhenti. Bagai air yang mengalir, tiada pernah berhenti. Demikian kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena itu kami mau terus berseru kepada-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami memanggil nama-Mu Yesus, nama yang memberikan jawaban dalam setiap hidup kami Tuhan. Oh, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut kami Tuhan, amin. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidup. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi saudara, angkat hatimu, angkat tanganmu pada Tuhan, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Amin. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih lagi saudara, berseru pada Yesus, katakan Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terima kasih Kau Tuhan yang selalu menjadi jawaban
Bahkan saat kami berseru Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab kami dari sorga-Mu yang mulia Tuhan. Sekali lagi angkat tangan-Mu saudara, katakan pada Tuhan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, terpujilah Kau Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mendengar saat kami berseru kepadamu. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami, agar kami mengerti jalan-jalan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini ya, dan sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom, Pastor Debbie, saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak laki-laki, umur 8 tahun dan 5 tahun. Puji Tuhan, kami mengikuti mesbah doa sejak bulan 12 tahun 2020. Pertama kali oleh suami saya, suami yang seringkali mendengar, dan akhirnya saya juga tertarik untuk mengikuti, untuk mendengar dan juga mengikuti ya ibadah yang ibu lakukan. Puji Tuhan, kami sekeluarga ya sekarang ikut beribadah dengan ibu. Bahkan kami selalu rindu. Anak-anak saya juga mereka sangat bersemangat Bu. Dan yang luar biasa bagi saya dan juga anak-anak ya adalah setelah mengikuti ibadah ibu, bukan hanya sekedar ikut ibadah, tapi kami juga terasa berada di dalam ibadah tersebut. Artinya kami merasakan hadirat Tuhan yang nyata dalam ibadah itu. Ibu juga mengajarkan untuk kami berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kami punya hak untuk datang kepada Tuhan, meminta langsung kepada Tuhan. Itu yang terus saya imani dari semua pengajaran-pengajaran ibu. Amin. Bahkan ketika anak saya yang sulung mengalami duri ikan nyangkut di tenggorokannya Bu, ya, ketika mesbah doa dia berdoa dengan iman kepada Tuhan. Dia percaya bahwa duri tersebut itu bisa terlepas. Dan puji Tuhan ketika ibadah selesai durinya benar-benar sudah terlepas. Puji Tuhan ya. Anak umur 8 tahun nih kalau gak salah Ibu ya. Ketika punggung saya juga mengalami sakit luar biasa. Saat ibu berkata letakkan tangan pada bagian yang sakit dengan iman. Saya dan anak saya yang berumur 5 tahun menopang tangan saya ke punggung saya yang sakit. Dan puji Tuhan. Tuhan segera menyembuhkan dan mendengarkan doa kami. Anak-anak saya selalu menanyakan kepada saya, Mama sudah tulis kesaksian Mama. Haleluya ya. Dan pertanyaan itu setiap hari ditanyakan kepada saya.
Dan ini saya menulis kesaksian saya. Kami sangat diberkati Tuhan melalui ibadah Mezbah Doa, dan kami benar-benar mau belajar berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kami sungguh mengalami lawatan Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih kepada Ibu Debbie ya. Kami berdoa semoga ibu dan keluarga serta seluruh tim Mezbah Doa dan Mezbah Syukur juga diberikan kesehatan dan dilimpahkan berkat oleh Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus ajaib ya, Tuhan Yesus dahsyat, dan puji Tuhan ya. Tuhan senantiasa menopang kita ya. Amin. Saudara, satu kesaksian yang luar biasa. Kita mendengar ya, keluarga demi keluarga selalu mengalami lawatan Tuhan lewat Mezbah Doa, Mezbah Syukur. Saya berdoa biarlah semakin banyak ya kita juga mengalami. Anak umur 8 tahun dan 5 tahun setia mengikuti Mezbah Doa, bahkan imannya bangkit ketika sakit ya, tenggorokannya tersangkut duri ikan, dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan benar setelah dia selesai berdoa ya, doanya dijawab Tuhan, durinya sudah terlepas. Bahkan ketika mamahnya sakit punggung, anak umur 5 tahun ya menumpangkan tangan ya pada punggung mamahnya dan sambil berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadi kesembuhan. Dan mereka mengalami doanya dijawab oleh Tuhan. Inilah waktunya saudara kita juga membawa anak-anak kita untuk datang pada Tuhan lewat Mezbah Doa. Ya, kita bawa mereka untuk semakin mengenal Tuhan dan Juru Selamat ya, Tuhan Yesus. Biarlah mereka juga boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan dan mengenal Tuhan secara pribadi. Baik saudara ya, kita terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Tuhan memberkati dan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini saudara. Sekarang kita sudah ya masuk ya, saya hari ini masih berada di Kota Solo, Semarang, dan besok ya saudara topang dalam doa ada seminar untuk hamba-hamba Tuhan di Kota Semarang, khusus untuk hamba-hamba Tuhan saudara. Ya, ada kurang lebih 1.000 hamba Tuhan yang berkumpul. Kita mau berdoa bersama, kita mau bergandengan tangan ya, sama-sama menangkap visi dari Tuhan, apa yang Tuhan mau ya. Dan puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk mengisi ya beberapa sesi dalam seminar itu. Saudara topang dalam doa agar semakin tubuh Kristus boleh bersatu, tidak melihat dari gereja mana, tapi kita saling menopang untuk kerajaan Allah. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Tadi malam kita sudah melihat saudara tentang Nuh dan anak-anaknya. Bagaimana kita melihat Nuh, seorang yang tidak bercacat celah, akhirnya ya Alkitab mencatat dosanya. Dan itu adalah satu bukti bahwa ya tidak ada orang yang tidak lepas dari dosa, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk membenarkan dosa. Justru ya dari catatan Alkitab ini kita belajar jangan sampai kita mengulangi dosa yang sama. Kita belajar untuk terus berjaga-jaga hidup dalam kekudusan. Ya, dan semua tercatat dalam Alkitab itu pasti ada maksudnya. Biar kita boleh semakin hari semakin hidup kudus ya, menjaga kekudusan kita dan semakin boleh terus sungguh-sungguh ya, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Tadi malam kita sudah membaca bagaimana Nuh mabuk ya, dan anak-anaknya ya menutupi auratnya saudara ya, dan dia mengutuk Kanaan. Ya, sehingga Kanaan dikatakan akan menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaranya. Kita lanjutkan sekarang Kejadian pasal yang ke-10. Judul perikopnya daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Ya, ayat yang pertama, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh setelah air bah itu ya, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Ayat 3, keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Ayat yang kelima, dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri.
menurut kaum dan bangsa mereka. Ayat yang ke-6, keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Ayat yang ke-7, keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima, dan Septekha. Anak-anak Raima ialah Sheba dan Dedan. Ayat yang ke-8, Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa, ya, dikatakan di sana. Jadi Nimrod itu seorang pemburu yang gagah perkasa, ya, di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, ya, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Saudara, kita melihat di sini ya saudara, bagaimana akhirnya ya keturunan Nuh mulai anak beranak, dan ya Nuh akhirnya mulai memenuhi bumi dan kerajaan demi kerajaan, ya, itu terpencar dari keturunan Nuh. Ya, dan di sana dikatakan saudara, kalau kita melihat ya keturunan demi keturunan, tetapi yang sangat menarik dikatakan Nimrod, kita tadi mendengar. Ya, ada kata Nimrod, dia adalah seorang pemburu yang gagah perkasa, pemburu di hadapan Tuhan. Siapakah Nimrod ini saudara? Tidak banyak yang diketahui mengenai Nimrod, kecuali bahwa dia adalah seorang pahlawan perang yang gagah berani. Tetapi orang-orang ya dengan karunia yang besar dapat menjadi sombong. Dan itulah kemungkinan yang terjadi pada Nimrod. Beberapa orang ya menganggap dia sebagai pendiri kerajaan Babel. Ya, jadi kita membaca di sini Nimrod adalah seorang yang luar biasa, dia pemburu di hadapan Tuhan. Ya, tapi tidak banyak catatan Alkitab menceritakan tentang Nimrod ini, tetapi kemungkinan dia menjadi sombong dan menjadi besar sehingga dia saudara ya pendiri dari kerajaan Babel, ya asal usulnya, dan dia akhirnya tidak mengenal Tuhan, ya, karena begitu besar dan luar biasanya. Lalu ayat yang berikutnya di sana dikatakan saudara, dari negeri itu ia pergi ke Asyur, ya, lalu mendirikan Niniwe. Ya, dan dia mendirikan Niniwe, ya, Rehobot. Kalau kita lihat di sini dikatakan ya jadi dia pertama kali Nimrod itu kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi saudara ke daerah Asyur, lalu mendirikan Niniwe, ya, Rehobot, Kalah, ya, dan Rasen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu, ya. Jadi dia yang mendirikan kota-kota besar dan ternama, makanya disebut pemburu yang hebat di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-13, Misraim memperanakan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftahim, orang Patrusim, ya, orang ini agak sulit ya saudara nama-namanya. Ya, dan juga orang Kasluhim dan orang Kaftorim, ya. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Oh ya saudara, makanya saudara lihat ya Nimrod adalah orang yang hebat tadinya, tetapi akhirnya pada garis keturunannya dia mendirikan kerajaan Babel, ya, lalu Niniwe dan lain sebagainya, dan dia ternyata inilah yang menjadi kemudian ya Filistin. Seperti kita tahu Filistin adalah musuh dari orang Israel pada akhirnya saudara, ya, dan mereka inilah asal dari orang Filistin. Ya, 15, Kanaan memperanakan Sidon anak sulungnya dan Het serta orang Yebusi, orang Amori, orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu.
Ya, ayat 19, daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza ke arah Sodom, Gomora, Atma dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Anham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. 21, lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Ya, Mas di sini bukan orang Jawa, saudara ya, tulisannya Mas. Arpaksad memperanakkan Selah dan Selah memperanakkan Eber. Ya, bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan, saudara ya. Dan ayat yang ke-26 di sana dikatakan, Yoktan memperanakkan Almadot, Selef, Hasarmuet, dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikia, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktam. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka dan menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah. Ya, jadi saudara, kita melihat di sini saudara ya, bahwa memang kalau kita sudah belajar tentang nama-nama keturunan itu sedikit pembahasannya, tetapi ini perlu dicatat saudara. Silsilah itu perlu dicatat. Dari sini kita mengerti bahwa Alkitab itu benar-benar menuliskan sejarah, ada buktinya. Bahkan tempat-tempatnya itu tercatat secara jelas ya. Dan kita melihat di sini bagaimana Tuhan itu akhirnya mengizinkan manusia kembali beranak cucu, ada lagi penuhi bumi, lalu terjadi dosa lagi, pemberontakan lagi, dan makanya Tuhan tunggu lagi manusia bertobat. Seperti itulah siklusnya saudara ya. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh saudara untuk lebih lagi mengenal Tuhan untuk lebih lagi mengenal jalan-jalannya. Jangan kita ragukan lagi Tuhan karena memang Tuhan itu ada, bahkan Alkitab mencatat sejarah dari silsilah manusia. Karena itu saudara, biarlah kita semakin hari boleh semakin teguh iman kita. Kita akan sama-sama berdoa kita akan merenungkan firman ini. Kita melihat akhirnya dari keturunan demi keturunan menjadi bangsa yang memberontak, menjadi bangsa yang akhirnya sombong, menjadi bangsa yang akhirnya gini. Kita belajar supaya keturunan kita saudara, kita tanamkan firman, anak cucu kita boleh menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini. Kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah kami menjadi keturunan orang benar, mulai dari suami, istri, orang tua, anak, cucu, menantu, semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan kami akan menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, menjadi orang-orang benar yang sungguh-sungguh mempengaruhi bumi ini dengan kebenaran dan kekudusan. Biarlah Bapa Engkau terus menuntun hidup kami, para orang tua, menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami, membawa mereka hidup dalam takut akan Tuhan. Hamba berdoa, pulihkan setiap rumah tangga, keluarga, saudara-saudara dimanapun Tuhan kami ada. Hamba berdoa supaya kami semua boleh sungguh-sungguh menjadi terang Tuhan. Berkati keluarga besar kami, orang tua, oma, opa kami, para single parent, Tuhan menyertai, memberkati. Tuhan pegang tangan kami. Bahkan kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan kami semua boleh terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Engkau terus memberkati para
keluarga kami yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Tuhan jamah dan lawat, berikan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Berkati Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami. Kami tolak, patahkan, hancurkan segala kuasa kegelapan yang coba untuk menyerang kami. Kami patahkan, hancurkan. Tuhan bawa kami untuk sungguh-sungguh mengenal Engkau dan jalan-jalan-Mu. Kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Lawat Bapa setiap anak-anak-Mu. Kami terus mau berseru kepada Tuhan, berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan hidup yang berat, tekanan-tekanan masalah keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat, sungguh-sungguh datang kembali kepada Tuhan. Engkau memulihkan Bapa. Berkati setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan bertemu dengan orang yang sungguh-sungguh mau membeli dan semua masalah keuangan kami boleh terselesaikan. Berkati setiap mereka yang terikat dalam dosa-dosa yang dapat mendatangkan hukuman murka Tuhan, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kenajisan, semua yang tidak berkenan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, yang terikat dengan judi online, game online, yang terikat dengan amarah, percabulan, yang terikat dengan kepahitan, dendam, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan judi online. Tuhan kami berdoa di dalam nama Yesus, biar Engkau melepaskan Bapa. Yang terikat dengan obat tidur, obat-obatan terlarang, obat penenang, kami berdoa dilepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau menciptakan kami semua Tuhan baik, tubuh kami baik, hormon-hormon kami baik, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik dan normal. Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom atas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jagai bangsa kami dengan ketentraman, tidak ada pemberontakan Bapa, bahkan segala hal-hal yang dapat merusak bangsa ini kami tolak, patahkan, hancurkan. Pertobatan tercurah dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lawat bangsa kami. Bapak Presiden Jokowi, Engkau jamah Tuhan wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, mereka para pejabat yang berdiri di atas bangsa kami, biarlah Tuhan beri roh takut akan Tuhan, agar mereka tidak menyalahkan Tuhan semua jabatan mereka demi kepentingan mereka, tetapi demi kepentingan bersama, dan mereka sungguh-sungguh memiliki takut akan Tuhan. Berkati setiap bangsa-bangsa Tuhan yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa. Secara khusus kami terus berdoa untuk Rusia dan juga Ukraina. Biarlah semua pembicaraan perjanjian damai yang dibicarakan boleh mendatangkan sesuatu yang baik, agar perang boleh dihentikan dan semua boleh mendapatkan damai sejahtera, karena Engkaulah damai sejahtera itu Bapa. Ampuni dosa dan pelanggaran bangsa-bangsa. Tuhan ampuni dan damai sejahtera-Mu turun dan tercurah. Kami berdoa, Kau mendengar setiap seruan-seruan kami yang setia berdoa di Mezbah Doa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan menjadi jawaban. Terima kasih Bapa, malam ini yang sakit disembuhkan, beban berat Engkau berikan kelegaan. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkati dia Engkau dalam hidup-Mu, rumah tangga-Mu, pekerjaan-Mu, kesehatan-Mu, keuangan-Mu diberkati Tuhan, supaya Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.